Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Ibu. Ya, apa kabar hari ini? Sehat. Ya, baik. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita untuk ada dalam sesi wawancara, saya berterima kasih karena Bapak sudah memberikan waktu untuk saya ada dalam menyelesaikan tugas saya sebagai calon guru penggerak. Dalam sesi wawancara ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Apakah Bapak sudah siap untuk kita memulai wawancara? Ya, sudah siap. Ya, baik. Ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, jadi di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang berpotensi menimbulkan dilema etika dan bujukan moral, maka kita harus memperhatikan beberapa hal penting, antara lain pertama itu mempertimbangkan nilai-nilai inti di lingkungan kerja, kemudian meninjau kembali pandangan karsa moral di lingkungan kerja. Jadi selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, adalah bahwa konsistensi sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil selaras dengan nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Kemudian keteladanan di mana individu atau kelompok yang menjalankan keputusan yang berbasis pada nilai kebajikan tentu menjadi virus positif bagi lingkungan kerja dan elemen-elemen yang terkait di dalamnya. Jadi langkah-langkah apa atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi pada intinya nilai-nilai yang terkandung sudah mencakup serta pertimbangan antara hak dan kewajiban tanpa merupakan nilai moral berbasis kebajikan. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Jadi koordinasi dan konsultasi dengan para pihak dalam lingkup yang dimaksud serta memperoleh berbagai inti terkait kasus yang dihadapi serta mengeksekusi keputusan dan mengevaluasi hasil keputusan. Ya, jadi mungkin selama dalam pengambilan keputusan yang Bapak jalankan, mungkin ada tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, tekanan sosial. Kadang individu atau kelompok organisasi mungkin merasa tertekan untuk membuat keputusan yang tidak sesuai dengan nilai etika mereka karena tekanan sosial serta lingkungan organisasi tersebut. Hal ini pun menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan. Jadi dalam pengambilan keputusan yang terjadi di sekolah Bapak, apakah Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut atau mungkin dengan secara spontan Bapak langsung menyelesaikan kasus-kasus itu? Ya, jadi merujuk pada kasus yang dihadapi serta mempertimbangkan hak dan kewajiban serta lebih kepada aturan-aturan yang telah disepakati bersama. Jadi dalam hal ini, dalam pengambilan keputusan mungkin ada seseorang yang membantu Bapak atau faktor-faktor lain yang mempermudah Bapak dalam penyelesaian pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika. Jadi memahami hal-hal prinsip serta moral etika sebagai dasar di dalam pengambilan keputusan serta pengalaman dan kemampuan analisis sebagai bentuk dari leadership dalam suatu organisasi.
Ya, jadi dari wawancara yang sudah kita mulai dari awal sampai dengan detik ini, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, mungkin ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil satu keputusan dilema etika. Ya, jadi sebagai seorang pemimpin dalam suatu organisasi, tuntutan untuk menjadi pengambil keputusan adalah suatu keharusan. Jadi dalam konsep pengambilan suatu keputusan yang bersifat dilema, etika menjadi tantangan di mana bisa berdampak positif maupun negatif tergantung pada kasus atau masalah yang dihadapi. Namun sebagai seorang pemimpin, kemampuan menganalisa dengan merujuk pada langkah-langkah konkret serta aturan baku yang ada tanpa mengesampingkan nilai-nilai moral etika yang berbasis pada kebajikan, sehingga hasil dari keputusan yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Peran ini tentu harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Jadi dalam pengambilan keputusan memang banyak hal yang harus kita pertimbangkan, apalagi sebagai pemimpin ya Bapak. Ya. Jadi saya berterima kasih untuk sesi wawancara yang sudah Bapak berikan kesempatan untuk kami ada dalam sesi ini, dan ini juga menjadi satu pembelajaran bagi saya ketika suatu saat saya dipercayakan sebagai pemimpin. Saya juga bisa belajar dari Bapak bagaimana dalam pengambilan keputusan terkait dengan kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral. Jadi sekali lagi saya minta terima kasih banyak atas kesediaan waktu yang sudah Bapak berikan bagi saya. Baik, selamat pagi Bapak, terima kasih banyak.